Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan memperkenalkan bagaimana program kelas 6 C SDN Cibalong Sari 3, jadwal kegiatan belajar, kesepakatan bersama, jadwal pembelajaran, teknis kegiatan daring, kriteria penilaian, dan juga sumber belajar yang digunakan oleh kita selama masa belajar daring. Maka untuk itu mohon difahami dengan bersama-sama. Program kelas 6C SDN Cibalong Sari 3 tahun pelajaran 2001-2020. Pengenalan program. Pada semester gasal atau biasa kita kenal dengan semester ganjil, kalian akan mengikuti kegiatan yang pertama, kegiatan belajar mengajar terhitung mulai bulan Juli sampai mulai Desember 2021. Pada bulan Oktober 2021 ada perkiraan penilaian tengah semester. Dan di bulan Desember akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Pertengahan bulan Desember akan dibagikan hasil belajar kalian selama semester ganjil atau semester gasal dan libur semester ganjil dari Desember sampai awal Januari 2022. Lalu di semester genap, hari efektif kegiatan belajar mengajar kelas 6 dimulai bulan Januari sampai bulan April 2022. Di bulan Maret ada perkiraan tryout pertama dan penilaian tengah semester. Bulan April, perkiraan tryout kedua, dilanjut kegiatan penilaian praktek. Di bulan Mei, perkiraan ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah. Di bulan Juni, perkiraan pengumuman kelulusan. Itu adalah program yang akan dilaksanakan bersama-sama di kelas 6 ini. Lalu jadwal kegiatan belajar kelas 6C. Nah, ini ada jadwal kegiatan belajarnya dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini juga ada waktu-waktu yang kalian harus ikuti bersama. Dari pukul 7.15 sampai 7.30, kalian semua absen melalui grup WA masing-masing dengan mengirimkan foto menggunakan seragam sesuai aturan yang sudah ditentukan. Misalnya hari Senin Selasa berpakaian merah putih, maka menggunakan foto berpakaian merah putih. Lalu di jam 7.30 sampai jam 8.45 hari Senin ada upacara online. Ya, jadi nanti ada upacara online dilakukan melalui Zoom meeting. Hari Selasa jam 7.30 sampai jam 8.45 menyimak dan mengikuti zikir pagi. Nanti lewat link YouTube yang dikirim, kalian mengikuti, menyimak zikir pagi bersama-sama dengan mengirimkan absen di link tersebut, mengirimkan komentar. Pada hari Kamis, jadwalnya PJOK dan hari Jumat pendidikan agama Islam.
Hari Sabtu sama jam 7.30 sampai jam 8.45 mengikuti zikir pagi melalui link yang dikirimkan ketika akan zikir pagi. Lalu jam 8.45 sampai jam 9.30 kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi ini kalian nanti membaca materi yang diberikan atau yang ditugaskan, lalu kalian menuliskan atau mengirimkan voice note kesimpulan dari hasil literasi yang ditugaskan pada hari tersebut. Jam 9.35 sampai jam 11 kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini bisa kita lakukan melalui WA Group, melalui link YouTube, atau melalui Zoom meeting, atau dengan melakukan tatap muka terbatas. Dan untuk pengumpulan tugas setiap hari dilakukan pukul 11 lebih 5 menit sampai 12 waktu Indonesia Barat. Nah, Ibu kalau misalnya ada orang tua yang nggak ada, bekerja, pulang malam, sedangkan HP-nya dibawa orang tua bagaimana? Nah, bagi yang memiliki uzur, memiliki alasan seperti itu, memberitahukan lebih awal ketika sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kesepakatannya kita akan membuat kesepakatan bersama-sama. Bukan hanya ibu yang membuat kesepakatan, tapi kita bersama-sama. Di sini ibu menyampaikan kesepakatan tersebut, nanti kita ulas di dalam diskusi esok hari melalui Zoom. Nah, absen pagi, literasi, zikir pagi, pembahasan materi dan pengumpulan tugas harian itu harus dilakukan berdasarkan jam dan jadwal yang sudah ditentukan tadi, yang sudah Ibu paparkan di materi sebelumnya, ya. Jadi nanti akan mempengaruhi penilaian kalian sehari-hari. Bagi yang memiliki uzur diharapkan memberitahu lewat WhatsApp pribadi. Dan mohon untuk tidak mengganggu jam belajar dari rumah sekolah kita dengan kegiatan madrasah. Jadi kegiatan madrasah dilakukan di luar jam sekolah. Penilaian yang dilakukan berdasarkan ketepatan waktu absen dan pengumpulan tugas, dan juga keaktifan dalam mengikuti kegiatan belajar daring. Buku sumber yang digunakan adalah LKS dan buku paket sebagai penunjang. Grup WhatsApp hanya digunakan untuk kegiatan belajar atau informasi mengenai sekolah. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya diskusi lain di luar kegiatan belajar, maka silakan membuat grup sendiri di luar grup belajar tersebut. Nah, ini kalau tadi kegiatan secara keseluruhan, ini adalah jadwal pembelajarannya, pelajarannya ketika masa daring. Hari Senin, setelah upacara literasi dan lain sebagainya, Senin dan Selasa itu tematik. Hari Rabu tematik dan bahasa Sunda. Hari Kamis PJOK dan SBDP. Hari Jumat pendidikan agama Islam, lalu dilanjutkan pembahasan evaluasi pada LKS. Dan hari Sabtu matematika. Bagaimana teknis kegiatan ketika kita melakukan sekolah secara daring? Nah, teknisnya itu bisa kita lakukan melalui Zoom meeting, lalu link YouTube, grup WhatsApp, dan juga tatap muka terbatas. Nah, teknis ini bisa kita bicarakan, kita
kita komitmenkan bersama, kita putuskan bersama-sama nanti di dalam rapat atau diskusi esok hari saat Zoom meeting. Maka diharapkan semua orang tua dan siswa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kriteria penilaiannya, mungkin kriteria penilaian setiap guru, setiap kelas itu akan berbeda-beda. Kriteria penilaian di kelas 6C, yang pertama, disiplin dalam berpakaian saat mengikuti kegiatan daring. Jadi, berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, tepat waktu kehadiran saat daring maupun tatap muka terbatas. Keaktifan saat daring maupun tatap muka terbatas. Nah, keaktifan ini bagaimana? Keaktifan seperti misalnya bertanya atau misalnya mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas dengan baik, ya. Lalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas harian. Nah, ini adalah kriteria penilaian yang dilakukan, yang diberikan di kelas 6C. Jadi penilaiannya itu bukan berdasarkan dari hasil belajar kalian betul atau salahnya, baik atau tidaknya, tapi bagaimana kalian komitmen dan disiplin waktu, disiplin dalam kehadiran dan lain sebagainya ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring maupun jika dilakukan tatap muka secara terbatas. Nah, sumber belajarnya kita akan menggunakan LKS. Buku pakai itu hanya dijadikan sebagai buku sumber tambahan yang Ibu gunakan dalam memberikan materi pada kalian. Dan Ibu juga biasanya menambahkan melalui media sosial atau materi-materi yang didapat dari Google. Jadi nanti materinya itu sudah disajikan bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk Office, bisa juga dalam bentuk link YouTube. Nah, cukup sekian pemaparan kita tentang program, penilaian, kesepakatan, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semua dan nanti setelah paham kita diskusikan bersama dalam diskusi Zoom meeting esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Pakai masker dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan hindari kerumunan, juga kurangi mobilitas atau berpergian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.